Jadi kita akan belajar tentang apa itu definisi, yaitu kan sebenarnya sudah tahu ya, karena C3 sama C4 itu kita sudah sedikit tentang epidemiologi kan. Jadi adik-adik sudah paham tentang kalau definisi itu apa. Nah, sebelumnya juga kita sudah mengetahui tentang jenis-jenisnya gitu ya, pembagiannya seperti apa gitu. Apakah sama antara penelitian epidemiologi dengan penelitian namanya jalan terus ya saya. Kita juga harus tahu tentang historical consideration dari epidemiologi. Jadi adik-adik harus mempelajari bagaimana nah historicalnya seperti apa sih, apakah kita perlu satu-satu gitu ya, cari tahu tentang asal usul epidemiologi itu dari kapan ya sampai dekade terakhir itu seperti apa gitu. Nah terus juga kita akan mempelajari tentang pembagiannya. Kalau kita sudah sering juga tentang penelitiannya seperti apa sih, deskriptif itu, analitis itu seperti apa ya. Cuman bedanya kalau dulu kita belajarnya di C3 itu epidemiologinya dengan C4 itu bedanya apa sih? C3 sama C4. Kalau C3 itu kan aspek individu. Kalau C4 belajar tentang aspek populasinya. Jadi kalau epidemiologi, kalau kita lihat artinya nanti di definisi lebih cocok diterapkan pada mereka yang unit terkecilnya adalah populasi. Gitu ya. Nah, kalau bicara tentang definisi, ini jalan sendiri. Kalau biar jalan-jalan sendiri. Kalau adik-adik tentang definisi harus ada kata kunci. Kata kunci dari studi epidemiologi itu apa sih? Merupakan suatu pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui kuantitatif. Mengetahui kuantitatif dari suatu informasi yang terkait dengan kesehatan. Kesehatannya siapa? Manusia. Ya. Jadi kalau nanti ada kesehatan hewan, kesehatan yang lain dengan lingkungan, itu bukan studi epidemiologi, gitu ya. Kemudian yang dipelajari lagi apa? Selain itu kata kuncinya adalah risk atau faktor-faktor resiko yang terkait dari kasus atau bisnis tersebut yang terkait dengan penyebab atau etiologi tertentu, ya. Jadi seperti itu. Adik-adik kata kuncinya adalah kuantitatif, kemudian kesehatan manusia, faktor risiko dan penyebabnya. Itu ya yang dipelajari dalam suatu ilmu epidemiologi. Nanti ada kalimat-kalimat tambahan yang jelas kata kuncinya adalah ini. Gitu. Kemudian epidemiologi dapat digunakan dalam 7 aspek. Ya, sebenarnya banyak, tapi kita ringkaskan dalam 7 aspek ini. Ini yang pertama, untuk tahu bagaimana alur atau riwayat dari suatu penyakit atau suatu kondisi kesehatan dalam populasi tersebut. Ya. Yang kedua, untuk apa? Untuk mendiagnosis, ya, menegakkan diagnosis dari kesehatan komunitas. Ya, jadi adik-adik harus tahu kesehatan komunitas, bukan kesehatan individu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui
melalui apa? Mempelajari tentang apa ini dia? Yang ketiga, tempat layanan kesehatan itu seperti apa, efektif apa enggak untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan di lingkungannya gitu ya. Kalau paling tempat layanan kesehatan yang paling depan itu apa sih? Kalau di Indonesia namanya garda terdepan itu apa? Puskesmas gitu ya. Nah itu sudah cukup efektif. Bagaimanakah kerjanya gitu ya? Kita lakukan manajemen dan evaluasi di situ. Nah itu tugasnya siapa? Tugasnya si ilmu epidemiologi ini. Terus yang keempat apa? Jadi dalam suatu grup atau populasi kan terdiri dari individu, ya kan? Nah setiap individu itu mempunyai risiko yang dibawa masing-masing. Nah dari risiko dalam satu populasi itu akan bisa dihitung. Ini kan studinya kuantitatif ya, atau diestimasi gitu ya, seberapa pengaruhnya gitu. Nanti terkait sama satuan-satuan atau measurement atau pengukuran masing-masing penyakit gitu ya. Jadi kan nanti ada rumus-rumus ya, kalau epidemiologi kuantitatif nanti ada rumus-rumus hitungan ya sesuai dengan jenis dari penelitiannya. Nah, terus yang kelima untuk tahu tentang sindrom apa yang terjadi gitu ya di dalam suatu masyarakat. Sindrom ini maksudnya apa tadi? Ada yang tahu arti sindrom? Sindrom pakai S. Kumpulan gejala. Jadi setiap ada sindrom yang muncul dalam tingkatan populasi, ya tingkatannya populasi ya, bukan individu. Sindrom silent symptoms yang muncul itu kok sama ya di grup ini gitu, sama ya di kota ini semuanya mengalami silent symptoms yang sama dan itu lebih dari satu gitu ya, dan itu sudah tersebar di kota A misalnya kayak gitu. Nah ini penyebabnya apa? Itu tugas kita ya, tugas kita yang melakukan suatu studi epidemiologi gitu. Contohnya apa sih? Identifying syndromes. Syndromes itu bisa kumpulan gejala dari penyakit yang sudah ada, penyakit yang lama yang sudah kita ketahui, juga bisa menyangkut penyakit yang belum kita ketahui. Ya. Contohnya apa kasusnya deh? Contohnya apa? Ya, COVID kan gimana ceritanya? Mulai dari awal dulu ya, awal dulu di Wuhan itu mereka sudah tahu kalau itu virus COVID gitu nggak sih? Belum tahu kan? Yang muncul pertama kali yang ditemukan oleh dokter yang memeriksa itu apa berarti? Gejala-gejala yang muncul. Nah, gejalanya apa yang muncul? Lebih dari satu kan? Apa? Satu, dia sesak nafas, demam tinggi gitu ya. Terus apa lagi? Iya, lama-lama kok anosmia. Terus perburukannya kok lumayan cepat, waktu itu kan cepat ya, kondisinya memburuk gitu. Dipikirnya ini suatu sindrom hampir sama dengan pneumonia, ya kan? Kan menyangkut alat pernapasan bawah, ya paru karena sesak nafas. Tapi kok juga ada anosmia ya? Apakah ini memang pneumonia gitu kan? Kok hampir sama antara satu pasien dengan yang lain? Kok hampir satu kota melaporkan kasus yang sama gitu? Ya, dan terus lama-lama, bukan lama-lama, ini cepat persebarannya, gitu kan? Dalam satu bulan itu ternyata laporan kasus yang sama itu semakin banyak. Nah, sindromnya dikumpulin apa aja? Nah, itu tugasnya siapa sih? Tugasnya kita yang melakukan suatu investigasi epidemiologi. Kalian sudah mulai dokter ini belum? Investigasi outbreak. Itu surveillance, investigasi outbreak sama sekali. Surveillance. Ya, jadi kalian harus melakukan surveillance. Ya, yang di dalamnya ada investigasi suatu outbreak gitu. Nah, kan bukan itu juga gitu. Ya, harus ada suatu langkah-langkah sistematis untuk mengetahui apa yang terjadi dalam
masyarakat gitu. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, untuk apa lagi sih studi ini kok perlu dilakukan? Ya, jadi epidemiologi itu nggak melulu untuk sakit-sakit yang menular, tapi bisa untuk yang non-communicable disease. Ya, yang nggak menular pun bisa. Ya, biasanya yang biasa dilakukan itu untuk penyakit-penyakit kronis, ya. Karena penyakit kronis itu butuh waktu jangka panjang ya, karena dia mungkin tidak bisa disembuhkan tapi manageable, ya. Contohnya apa sih penyakit kronis yang belum bisa sembuh tapi bisa dikelola? DM, ya contohnya. Dia nggak bisa sembuh sampai nggak ada lagi DM gitu tuh nggak. Sampai saat ini biopsi masih ada, cuman kita bisa kelola apanya? Kita gula darah yang beredar, ya, glukosanya bisa kita atur baik dengan lifestyle maupun dengan obat farmakologi maupun obat-obat suplementatif yang lain atau pengendar, gitu, ya. Nah, untuk tahu gambaran komplitnya dari suatu penyakit kronis, kita bisa lakukan studi dengan ilmu epidemiologi ini. Ya. Karena satuannya unit terkecil sekali lagi untuk epidemiologi adalah populasi. Jadi kita belajar tidak hanya pada satu individu yang sakit DM yang dikasih juga, tapi secara keseluruhan. Ya, sehingga nanti bisa diketahui mana hal-hal yang bermanfaat untuk digunakan sebagai suplementasi terapi untuk penyakit DM misalkan gitu, ya. Tentunya harus populasi. Kemudian yang terakhir yang penting juga adalah untuk tahu suatu sebab etiologi atau kausa, ya. Untuk contoh COVID kemarin juga kan, karena hampir sama dengan pneumonia, ya kan, hampir dikatakan ini pneumonia tapi jenis yang lain, jenis lain yang mana? Kita pengen tahu kan, harus sampai ke penyebab utama yang biar bisa dieliminasi. Gitu. Pneumonia itu penyebabnya apa saja tadi? Apa saja? Hah? Ya sering didengar itu apa? Bakteri apa namanya? Streptococcus pneumoniae, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Masa cuma itu? Bakterinya apa lagi yang bisa nyebabin pneumonia? Apa deh? Kan ada imunisasinya, sudah belajar vaksinasi kan di blok 3.1 gitu. Vaksinasi yang tambahan terkait sama pneumonia itu vaksinasi apa? Lupa. P, bukannya P, oh, vaksinasi yang dianjurkan yang tambahan. P apa? Bakteri, kita ngomongin bakteri dulu. Tadi kan katanya bakteri, Streptococcus pneumoniae. Pneumococcus itu ya jenis-jenis bakteri mokus ya yang menyebabkan pneumonia. Nah, itu banyak range-nya dari strainnya macam-macam. Itu. Terus kalau pneumonia yang disebabkan virus bisa juga, bisa apa enggak? Bisa. Sudah ada sendiri. Terus kalau pneumonia yang steril ada nggak? Ada pneumonia steril ketika kita lakukan suatu pemeriksaan bakterial kultur dengan spesimen sputum misalkan, itu nggak ditemukan, bakterinya nggak tumbuh beberapa kali, gitu, diulang lagi nggak ada, bakteri nggak ada, ini nggak ada, steril, ya. Tapi gejalanya memang sama persis seperti pneumonia. Nah, kalau yang kemarin kita cari sebabnya bukan kita ya, para ahli lakukan untuk meneliti tentang COVID di awal-awal sampai tingkat apa genom virusnya itu ya, virusnya itu sampai SARS-CoV-2 itu tuh jenis apa tahu gitu? Oh, jenis coronavirus yang mana ya, sampai yang terakhir itu benar-benar berbeda ya. Jadi
jadi strukturnya beda. Memang jenisnya Coronaviridae, tapi turunan-turunannya itu berbeda karena sudah mutasi, misalnya mutasi yang kesekian kali, ya kayak gitu. Nah itu sampai diketahui sebabnya sehingga bisa diantisipasi dengan apa deh? Pencegahan penyebaran atau distribusi penyakit itu juga studi epidemiologi yang di dalamnya itu nanti kita ketahui nanti bisa dicegah dengan apa gitu. Kalau virus berarti bisa nggak dikasih antivirus gitu. Untuk mencegah penyebaran bagaimana caranya gitu. Bisa nggak kita kasih imunisasi atau vaksin gitu ya. Nah itu 7 fungsi studi epidemiologi. Nah ada suatu ungkapan yang dalam studi epidemiologi itu bahwa penyakit itu tidak mungkin muncul secara random, ya. Penyakit itu akan muncul sesuai dengan underlying faktornya, ya, dan itu akan membentuk pola-pola tertentu, ya. Jadi ada faktor tertentu, kausal tertentu yang akan membentuk pola yang bisa kita kenali, gitu ya. Sehingga ini disebut sakit pneumonia, sehingga ini disebut sakit TB, gitu. Nah, itu kan sudah ada ciri-ciri tertentu yang merupakan kesepakatan internasional. Ini namanya sakit A, sakit B, sakit C, gitu. Ya, apakah itu muncul ujung-ujung orang Jawa ya? Ujung-ujung gitu ya, tiba-tiba enggak kan? Selalu ada ujung-ujung penyebabnya, enggak ada yang kebetulan gitu kan? Oke. Nah, kalau kita bicara epidemiologi itu merupakan ilmu yang sudah sangat lama ya, ditemukan pertama kali gitu ya, secara resmi gitu ya, ditemukan oleh satu tokoh gitu. Sampai sekarang itu sudah berkembang dengan pesat ilmunya ya, dari era yang sebelum pre-formal epidemiologi terus formal itu dibagi dua, infeksi dan non-infeksi atau chronist illness, terus sampai sekarang yang postmodern ya. Ini ilmunya sudah sangat tua gitu. Kalau secara literatur yang saya bawa itu dari Hippocrates. Hippocrates itu siapa sih? Tahu nggak? Hippocrates itu temannya Hercules ya? Bukan? Nggak tahu. Nama-namanya nama-nama orang mana tahu ini? Teman. Hah? Panas. Hippocrates itu nama apa? Dari. Apa tadi? Depan namanya loh. Mana toh? Presentasinya dia jalan belum? Ya, selesai belum? Belum, jangan dilama-lamain, cepet aja, ya. Kalau Indonesia mereka berapa tahun tadi? 79, itu sudah lebih tua dari Indonesia teorinya ini ya. Sejak Indonesia sebelum merdeka itu sudah ada. Jadi, saya sebutkan kisah sejarahnya bagaimana dia dari preformal jadi formal. Maksudnya apa sih preformal ini? Preformal itu studinya itu belum dinamakan epidemiologi. Sudah ada pattern atau sudah ada ahli yang melakukan aktivitas-aktivitas ilmiah yang nantinya kita sebut sebagai epidemiologi ya. Nah, siapa tokoh yang menciptakan atau yang melakukan suatu studi sehingga sejak tokoh tersebut mempublikasikan penelitiannya disebut sebagai studi yang punya karakteristik A, B, C, ini merupakan studi epidemiologi gitu. Ya, ada satu tokoh yang melakukan penelitian tentang penyakit yang meluas dengan cepat di satu daerah di Inggris ya, tempatnya di London. Zaman itu waktu itu tahun 1880-an ya, itu kan kita Eropa itu kan pernah mengalami suatu zaman apa ya, dark age ya, zaman-zaman yang belum maju, zaman yang masih
pada saat itu pengetahuan mulai masuk. Setelah masuk terus ada beberapa tokoh yang mulai bermunculan gitu kan. Nah, salah satunya di tahun 1880-an ketika terjadi suatu penyakit yang banyak sekali menimbulkan kematian, maka tokoh tersebut melakukan suatu, kalau sekarang disebutnya surveillance investigasi outbreak gitu ya, bersama koleganya.